Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang vektor. Ya, vektor yang saya bahas terakhir sudut antara dua vektor, dan pada kali ini saya akan membahas tentang panjang proyeksi vektor ortogonal. Ya, jadi kalau ada vektor diproyeksikan ke vektor yang lain begitu, dan proyeksinya adalah proyeksi tegak lurus, maka itu dinamakan adalah proyeksi vektor ortogonal. Ya, itu nampak pada layar sebelah kiri panjang proyeksi vektor ortogonal. Dalam hal ini disimbolkan dengan vektor C, panjang, bukan saya disimbolkan dengan panjangnya vektor C. Jadi panjangnya vektor C itu menyatakan panjang proyeksi vektor ortogonal. Ya. Yang pertama, panjang proyeksi vektor ortogonal vektor A pada B. Ini bukan dan, tapi itu pada. Nah, itu adalah pada. Bukan dan, pada. Ya. Nah, panjang proyeksi vektor ortogonal vektor A pada B. C panjangnya vektor C sama dengan A dot B perpanjangnya B. Nah, dari mana ini terlahir? Tapi sebelum membahas tentang kelahiran itu, maka akan saya sampaikan terlebih dahulu materi prasyarat untuk membuktikan atau untuk menceritakan kelahiran panjangnya vektor C itu. Ya, yaitu materi prasyarat yang harus kalian ingat kembali adalah yang pertama ada sudut antara dua vektor, kemudian yang kedua adalah perbandingan trigonometri, nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kalau sudut antara dua vektor kalian sudah peroleh pada video yang ke-8 dan ke-9. Kemudian kalau perbandingan trigonometri itu nanti sudah kalian upload di matematika wajib kelas 10. Ya, akan saya buktikan bahwa panjangnya vektor C itu sama dengan A dot B perpanjangnya vektor B kalau panjangnya vektor C itu menyatakan panjangnya proyeksi vektor ortogonal vektor A pada B. Ya, akan saya buktikan gitu ya. Tetapi sudah saya katakan tadi, untuk membuktikan itu perlu diingat dua hal. Sudah. Jadi itu panjang proyeksi. Yang dimaksud dengan panjang proyeksi di sini adalah panjang proyeksi vektor ortogonal. Ya. Maka ada materi syarat yang harus diingat terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah sudut antara dua vektor. Nah, sudut antara dua vektor, gitu ya. Sudut antara vektor. Kemudian yang harus diingat juga adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Perbandingan trigono pada segitiga siku-siku. Ya, dua hal ini yang harus diingat terlebih dahulu. Ya, saya yang pertama itu, yang pertama kalau ada vektor A begitu, kemudian ada vektor B begitu. Kemudian sudut antara vektor A dan vektor B itu adalah theta. Maka nanti cos theta itu sama dengan A dot B per panjangnya vektor A dikalikan panjangnya vektor B. Nah, itu sudut antara dua vektor. Yang kedua nanti adalah perbandingan trigonometri. Kalau ada segitiga siku-siku, katakanlah siku-siku di sini. Ini tuh theta, begitu. Ini X, ini Y, ini Z. X ini adalah sudut di samping theta. Kemudian Y ini adalah sudut di depan theta. Z ini ada sisi miring. Maka nanti cos theta ini sama dengan X per Z. Samping bermiring. Ya, itu dua hal yang harus kalian ingat kembali sebelum
menentukan atau sebelum membuktikan bahwa panjang proyeksi vektor ortogonal A pada B itu adalah A dot B perpanjangnya vektor B. Ya, akan saya buktikan itu. Akan saya buktikan. Ya, akan saya buktikan. Yang pertama, kalau ada vektor A, gitu. Kemudian ada vektor B, gitu. Vektor A diproyeksikan ke vektor B, begitu. Vektor A diproyeksikan ke B dengan cara ujung vektor A diproyeksikan ke vektor B sehingga ini tegak lurus, maka namanya proyeksi vektor ortogonal. Katakanlah ini saya namakan untuk memudahkan, ini tambahan, misalkan ini titik A, ini titik B, ini titik C. Ini untuk memudahkan saja. Nah, di situ kalau ada begini, nah, vektor C itu adalah vektor AB. Siapakah vektor C itu? Adalah vektor AB. Siapa vektor AB itu? Vektor AB ini adalah hasil proyeksi vektor A terhadap vektor B. Nah, ini C. Nah, kemudian kalau seperti ini, nah, berarti dia panjangnya vektor AB. Siapakah panjangnya vektor C itu? Adalah panjangnya vektor AB. Siapakah vektor AB tadi? Panjangnya vektor AB itu siapa? Panjangnya vektor AB ini adalah panjangnya proyeksi vektor A pada B. Nah, ini juga bisa dinamakan punya panjang, namanya panjang C. Punya vektor namanya vektor C, punya panjang namanya panjang vektor C, yaitu vektor AB. Hasil proyeksi vektor A pada vektor B. Nah, ya, tuh pengertian proyeksi vektor apa? A terhadap vektor B, begitu ya. Di sini yang pertama, nah, ini sudut ini saya namakan theta. Theta itu sudut antara vektor A dengan vektor B. Berarti maka cos theta nanti sama dengan, nah ingat, kalau theta itu sudut antara vektor A dan B, maka cos theta itu A. Vektor A dot vektor B perpanjangnya vektor A dikalikan panjangnya vektor B. Nah itu kan. Berarti cos theta, karena theta ini sudut antara vektor A dengan vektor B, maka ini adalah A dot B perpanjangnya vektor A dikalikan panjangnya vektor B. Ini dari sudut pandang sudut antara dua vektor. Yang kedua, sekarang yang kedua, amati segitiga ABC. Amati segitiga ABC. Amati segitiga ABC. Maka ini siku-siku di B di situ. Maka berlaku perbandingan trigonometrinya. Cos theta itu sama dengan samping. Sampingnya theta ada vektor AB. Panjangnya AB. Sampingnya theta itu adalah panjangnya AB. Dalam hal ini adalah panjangnya vektor C. Kemudian miringnya ada panjangnya vektor AC. Kalau vektor AC itu sama dengan vektor A, maka panjangnya vektor AC itu sama dengan panjangnya vektor A. Berarti sampingnya panjangnya vektor C, miringnya panjangnya vektor A. Berarti sampingnya adalah panjangnya vektor C, ini adalah panjangnya vektor A miringnya. Ini diolah begitu, diolah. Maka nanti panjangnya vektor C nanti panjangnya vektor A cos theta. Ya. Ini terlahir dari sudut antara dua vektor, sedangkan ini terlahir adalah perbandingan trigonometri dari segitiga ABC. Ya. Nah, dari dua hal itu akan dibuktikan. Dari dua hal itu ingin membuktikan formula yang sebelah kiri itu. Nah, sekarang dari 1 dan 2. Nah, dari 1 dan 2. Panjangnya vektor C itu sama dengan panjangnya vektor A. Panjangnya vektor A. Begitu. Cos theta. Lah cos theta itu kan sama dengan ini. Berarti dia apa? A dot B
per panjangnya vektor A dikalikan panjangnya vektor B. Nah, betul. Nah, perhatikan sekarang. Ini bisa disederhanakan. Nah, karena sama-sama sebuah bilangan. Maka nanti hasilnya adalah A dot B per panjangnya vektor B. Terbukti sekarang bahwa panjangnya vektor C itu sama dengan A dot B. Kalau panjangnya vektor C ini menyatakan panjang proyeksi vektor ortogonal vektor A pada vektor B. Terbukti sebelah kiri itu. Ya. Nah, kemudian saya lanjutkan bukti yang kedua. Gitu. Kalau panjangnya proyeksi vektor ortogonal vektor P pada Q, nah, ini formulanya seperti ini. Akan dibuktikan bahwa panjangnya vektor C, tapi panjangnya vektor C di bawah ini maksudnya adalah panjang proyeksi vektor ortogonal vektor P pada Q. Nah, bedakan yang di atasnya tadi ya. Nah, saya buktikan itu. Di situ ada vektor P. Kemudian ada vektor Q begitu. Nah, ini saya namakan alfa. Boleh, namakan alfa boleh. Yang namanya proyeksi itu, maka dari ujungnya vektor B ditarik menuju vektor Q sehingga tegak lurus. Namanya proyeksi vektor ortogonal. Ini saya namakan, katakanlah ini titik A, ini titik B, ini titik C untuk mempermudah. Nah, di situ nanti akan lahir C. Siapakah C itu? C adalah AB, vektor AB. Siapakah vektor AB itu? Adalah vektor proyeksi, vektor hasil proyeksi vektor P pada vektor Q. Siapakah C? Adalah AB, vektor AB. Dan siapakah vektor AB itu? Adalah hasil proyeksi vektor P pada vektor Q. Nah, tuh. Kalau ini panjangnya vektor C berarti sama dengan panjangnya vektor AB. Siapakah panjangnya vektor C itu? Ada panjangnya vektor AB. Siapakah panjangnya vektor AB? Itu adalah panjang proyeksi vektor P pada Q. Nah, maka ini nanti yang pertama dengan menggunakan sudut antara dua vektor cos alfa. Nah, tadi kalau theta itu sudut antara vektor A dengan vektor B. Kalau theta itu sudut antara vektor A dengan vektor B, maka cos theta itu adalah A dot B perpanjangnya A dikalikan panjangnya B. Nah, analog ini. Kalau alfa itu sudut antara vektor P dengan vektor Q, maka nanti adalah P dot Q perpanjangnya vektor P dikalikan panjangnya vektor Q. Ya, gitu. Yang kedua nanti sudut pandang segitiga siku-siku ABC. Nah, maka berlaku perbandingan trigonometri siku-siku segitiga ABC. Tadi ini itu punya panjang namanya vektor C. Ini. Nah, vektor AC ini punya panjang karena vektor AC itu sama dengan P, berarti panjangnya vektor AC itu sama dengan panjangnya vektor P. Nah, maka nanti cos alfa menurut perbandingan trigonometri amati segitiga ABC siku-siku di B. Nah, cos alfa itu samping per miring. Sampingnya alfa adalah vektor C. Nah, berarti sama dengan vektor C. Per miring, miringnya adalah vektor P. Panjangnya vektor P maksud saya begitu. Maka kalau ini diproses, panjangnya vektor C itu sama dengan vektor P, panjangnya maksud saya cos alfa. Nah, sehingga nanti dari satu dan dua, dari 1 dan 2, diperoleh panjangnya vektor C nanti, panjang itu C, adalah panjangnya vektor P. Ingat, cos alfa. Alfa itu kan sudut antara vektor P dengan vektor Q. Cos alfa tadi kan sama dengan ini. Berarti itu P dot Q per panjangnya P dikalikan panjangnya Q. Karena
cos alfa ini, ini itu sama dengan ini. Nah, sehingga diperoleh, ya ini kan bisa disederhanakan. Nah, ini ada panjang P berupa bilangan, ini juga punya P. Nah, bisa disederhanakan. Sehingga nanti sama dengan P dot Q per panjangnya Q. Ya, itulah panjangnya vektor C. Dalam hal ini adalah panjang proyeksi vektor P pada Q seperti ini. Terbukti. Jadi 1 dan 2 terbukti. Ya, saya hapus dulu. Nah, perhatikan di sini ada sebuah keunikan. Kalau A pada B maka ada B. Kalau pada B maka ini B. Nah, kalau pada B berarti yang bawah itu panjangnya vektor B. Kalau P pada Q maka yang atas itu P dot Q. Nah, kalau pada Q maka yang bawah itu adalah panjangnya vektor Q. Ya, itulah cara memahami panjang proyeksi vektor. Ya. Kemudian akan saya jelaskan secara umum. Hari ini saya hapus dulu. Ya. Sekarang kalau Q pada P, kalau Q pada P, maka yang atas P kali Q. Nah, itu kan. Enggak saya buktikan. Sama, analog. Dengan dua hal yang sudah saya buktikan. Kalau pada P, dia P. Bawahnya panjangnya P. Ya. Kemudian, dia kalau A plus B pada A min B, itu yang atas A plus B dikalikan A min B. Nah, cara berpikirnya seperti itu. Kalau pada A min B, bawahnya pasti panjangnya A min B. Kan gitu. Jadi itulah cara trik untuk mengingat formula dari panjang proyeksi vektor. Misalkan saya punya vektor A plus 2B. Nah, misalkan itu. Kemudian ini ada vektor, katakanlah adalah 2A min 3B. Kemudian kalau yang ditanyakan adalah panjang proyeksi, ini nanti proyeksi vektor A plus 2B pada 2A min 3B, maka siapa pada siapa? A plus 2B pada 2A min 3B, ya yang atas nanti adalah A plus 2B dikali 2A min 3B, begitu. Pada siapa? Pada 2A min 3B. Berarti ini panjangnya 2A min 3B. Gitu. Kalau saya misalkan punya vektor, misalkan, ini adalah P plus 5Q, begitu. Vektor P 5Q. Diproyeksikan terhadap vektor 3P min Q, begitu. Nah, gitu. Diproyeksikan begitu, maka ini kan panjangnya vektor C. Nah, untuk menentukan panjangnya vektor C, siapa pada siapa? Vektor P plus 5Q pada 3P min Q. Berarti ini P plus 5Q dot, begitu, dot 3P min Q. Begitu. Pada siapa? Pada 3P min Q. Berarti panjangnya 3P min Q. Nah, itulah panjangnya, menyatakan panjangnya. Nah, itulah pengembangan dari rumus 1, 2, 3, dan 4. Ya, saya dulu untuk memahami ini saya berikan beberapa contoh.
Saya berikan beberapa contoh. Ya. Nah, contohnya nih, contoh yang pertama. Itu contoh yang pertama. Contoh yang pertama itu diketahui titik A 2,-1,3. Kemudian titik B itu ada 4,1,5. Kemudian C itu 1,-2,2. Tentukan panjang proyeksi vektor ortogonal vektor AB pada AC. Ya. Berarti nanti ini nomor satu. Nomor satu, maksud saya 1 bagian A. 1A. 1 bagian A. Itu ada vektor AB. Nah, kemudian ada vektor, kurang bagus. Nomor 1A. Ada vektor AB. Kemudian ada vektor AC. Kemudian vektor AB diproyeksikan terhadap vektor AC, katanya itu. Maka inilah, kalau ini saya namakan titik A, bukan A, ini titik, ini A ya, sudah A, ini katakanlah D, begitu. Nah, siapakah panjangnya C? Ya panjangnya vektor AD. Siapakah panjangnya vektor AD? Ya panjangnya proyeksi vektor AB pada AC, kan gitu kan. Maka nanti vektor panjangnya vektor C nanti, itu pasti sama dengan AB, karena AB pada AC ya AB dot AC per pada AC, berarti panjangnya AC. Ingat tadi. Nah, kalau Q pada P, maka P kalikan Q per P. Nah, berarti kalau AB pada AC, ya AB dot AC per panjangnya AC. Nah, gitu. Ya. Maka di sini logistik yang diperlukan adalah vektor AB, vektor AC, AB dot AC sama panjangnya vektor AC. Nah, logistik itu kita tentukan terlebih dahulu. Nah, titik A-nya, Nah, titik A-nya itu kan sama dengan 2 min 1, 3. Kemudian titik B-nya adalah 4,1,5. Maka nanti AB-nya, vektor AB-nya diperoleh komponen B dikurangi komponen A. Berarti 2,2,2. 4 dikurangi 2, 2, 1 dikurangi min 1 itu 2, 5 dikurangi 3 itu 2. Nah, kemudian berikutnya, logistik yang diperlukan lagi adalah vektor AC. Nah, A-nya itu ada 2,-1,3. Sementara C-nya adalah 1,-2,2. Maka nanti ketemu vektor AC. Vektor AC-nya nanti sama dengan 1 dikurangi 2 itu min 1. Min 2 min 1 itu min 1. 2 min 3 itu min 1. Ini adalah vektor siapa? Vektor AC-nya. Vektor AC. Kemudian yang diperlukan lagi logistiknya ada AB.AC. AB.AC. Maka AB.AC 2 dikalikan min 1, min 2 ditambah. 2 dikalikan min 1, min 2 ditambah. 2 dikalikan min 1, min 2. Berarti sama dengan min 6. Ya. Logistik yang diperlukan lagi adalah panjangnya vektor AC.
panjangnya vektor AC. AC-nya ini berarti panjangnya nanti min 1 kuadrat 1 ditambah min 1 kuadrat 1 ditambah min 1 dikuadratkan 1 sama dengan akar 3. Ya. Itulah logistik yang diperlukan untuk menentukan panjangnya vektor C sudah ditemukan, sudah tersedia. Maka ini sama dengan AB dot AC-nya min 6 per panjangnya AC itu akar 3. Nah, ini dirasionalkan, berarti dikalikan akar 3 per akar 3. Dirasionalkan. Maka hasilnya adalah min 6 akar 3 per 3. Nah, gitu kan? Min 6 per 3 akar 3. Berarti sama dengan min 2 akar 3. Ingat, panjangnya vektor C itu tak pernah negatif. Karena panjang tidak ada negatif. Maka ketika ketemu negatif, sehingga panjangnya vektor C nanti sama dengan 2 akar 3. Nah, yang jadi pertanyaan, siapakah 2 akar 3 itu adalah panjangnya vektor C. Dan siapakah panjangnya vektor C? Panjangnya vektor C itu adalah panjang proyeksi vektor AB pada AC. Sehingga pertanyaan A yang disuruh kita menentukan panjangnya proyeksi vektor ortogonal vektor AB pada AC adalah 2 akar 3. Ya, itu. Nah, kemudian kita lanjut sekarang. Kita lanjut. Di situ 1B yang ditanyakan adalah panjang proyeksi vektor ortogonal AC pada AB. AC pada AB. Jadi ilustrasinya seperti ini. Ilustrasinya seperti ini. Ada vektor AC. Nah, ini vektor AC. Kemudian ada vektor AB. Nah, gitu. Vektor AC diproyeksikan terhadap vektor B. Katakanlah ini titik D. Maka AD itulah hasil proyeksi vektor AC pada AB. Panjangnya AD berarti adalah ini. Siapakah panjang yang C? Adalah panjangnya AD. Siapakah panjangnya AD? Panjangnya AD itu adalah panjangnya proyeksi vektor AC, proyeksi vektor ortogonal AC pada AB. Maka nanti ini panjangnya vektor C nanti sama dengan dia AC pada AB berarti AC dot AB perpanjangnya AB. Nah, ingat bahwa AC dot AB itu ya AB dot AC dot AC dot AC, sorry. Nah, ini sendiri adalah AC dot AB itu ya AB dot AC perpanjangnya vektor AB. Karena pada AB, kalau pada AB ya bawahnya panjangnya AB. Karena pada AB. Kalau tadi perhatikan, nah, yang 1A tadi kan pada AC berarti panjangnya AC. Kalau pada AB ya panjangnya AB. Ini jawaban dari soal 1B. Logistik apa yang diperlukan? AB.AC. Kemudian apa lagi logistik yang diperlukan? Adalah panjangnya AB. AB.AC sudah ditentukan tadi. Nah, perhatikan. AB pada 1A tadi kan AB.AC sama dengan min 6. Sudah temukan. Nah, yang belum ditentukan adalah vektor panjangnya vektor AB. Nah, saya tulis kembali sini. Nah, vektor AB tadi sudah ditemukan di jawaban 1A tadi 2, 2, 2. Nah, ini 2, 2.
2, 2, 2. Maka nanti panjangnya vektor AB itu sama dengan akar 2 kuadrat 4 ditambah 2 kuadrat 4 ditambah 2 kuadrat adalah 4. Berarti sama dengan akar 12. Sudah? Semuanya sudah. Sekarang dimasukkan AB.AC. Tadi sudah ditentukan di 1A. AB.AC itu sama dengan min 6. AB.AC sama dengan min 6. Ini berarti min 6 per panjangnya AB per panjangnya AB akar 12. Ya. Berarti sama dengan min 6 per 2 akar 3. Kenapa? Nah, dari sini. Nah, dari sini. Akar 12 itu sama dengan akar 4 dikalikan 3. Berarti 2 akar 3. Ya, itu asalnya. Kenapa? Akar 12 itu sama dengan akar 3. Nah, ini disederhanakan begitu. Itu disederhanakan. Ya. Disederhanakan dengan ini. Berarti nanti jawabnya adalah min 3 per akar 3. Kemudian dirasionalkan, dikalikan akar 3 per akar 3. Dirasionalkan. Nah, maka nanti hasilnya, dirasionalkan, hasilnya adalah akar 3 itu 3. Ini min 3, berarti ini min akar 3. Akar 3 dikali akar 3 itu 3, disederhanakan dengan min 3, berarti min 1, min akar 3. Dan ingat, yang namanya panjang proyeksi itu tidak pernah negatif karena menjadi panjang. Berarti nanti panjangnya vektor C itu sama dengan akar 3. Ya, begitulah cara menyelesaikan soal nomor berapa ini? Nomor 2B. Itu solusi dari 2B. Nah, berikutnya, untuk mempercepat waktu, biar efektif waktunya. Sekarang itu kejadiannya adalah panjang proyeksi vektor ortogonal vektor AB plus AC pada AB min AC. Nah, itu 1C, nah, 1C itu. Nah, ada vektor ini namanya vektor A plus B. AB plus AC. Diproyeksikan kepada vektor AB min AC. Ini tuh vektor AB min AC kan. Diproyeksikan, maka ini tegak lurus. Dengan bantuan katakanlah ini titik P, ini titik Q, ini titik R. Nah, inilah C, panjangnya vektor C. Siapakah panjangnya vektor C? Panjangnya vektor C itu adalah panjangnya proyeksi vektor AB plus AC pada AB min AC. Berarti nanti, nah, panjangnya vektor C, karena panjangnya vektor C itu menyatakan panjang proyeksi vektor AB plus AC pada AB min AC, berarti ini nanti adalah AB, nah, vektor AB begitu, min plus AC, gitu, plus AC, nah, dikali dengan AB min AC. Kenapa? Karena panjang C itu menyatakan panjangnya proyeksi vektor AB plus AC pada AB min AC. Maksudnya proyeksi vektor ortogonal. Nah, ini nanti karena pada AB min AC berarti panjangnya AB min AC. Karena, panjang, bukan panjang. Nah, karena pada AB min AC berarti bawahnya panjangnya AB min AC. Maka ada logistik yang diperlukan. Nah, logistik yang diperlukan adalah pertama adalah AB plus AC. Kemudian AB min AC,
kemudian AB plus AC dikalikan AB min AC, kemudian ada panjangnya AB min panjangnya AC. Jadi saya ulang kembali. Logistik yang diperlukan adalah AB plus AC. Kemudian yang kedua AB min AC. Kemudian yang ketiga nanti adalah AB, vektor AB plus vektor AC dot vektor AB min AC. Nah, yang ketiga nanti, yang keempat adalah panjangnya vektor AB min AC. Nah, logistik itu dicari terlebih dahulu. Yang pertama, menentukan vektor AB plus AC. Nah, vektor AB plus AC. Ingat, tadi di 1B tadi, 1B tadi. Nah, 1B tadi. Nah, ini. AB-nya sudah ditentukan di 1A, 1A. Di 1A tadi. Nah, AB-nya sudah, AC-nya sudah. Maka AB plus AC nanti ya 2 ditambah min 1 berarti 1. 2 tambah min 1 adalah 1. 2 tambah min 1 adalah 1. Itu adalah AB plus AC. Ya, AB plus AC. Kemudian logistik yang diperlukan lagi adalah AB min AC. AB min AC. Nah, ingat ini. Nah. AB min AC 2 min min 1 berarti 3. Nah. 2 min min 1 berarti 3. Nah. Kemudian 2 min min 1 adalah 3. Ini siapa? Itu adalah AB min AC. Logistik AB plus AC sudah disediakan, sudah dicari, sudah ditentukan. Logistik AB min AC sudah. Nah, kemudian logistik berikutnya ada perkalian. Perkalian apa? AB plus AC gitu. Dot AB min AC gitu. Nah, dikali. 1 dikalikan 3, 3 ditambah 1 kalikan 3, 3 ditambah 1 kalikan 3, 3 sama dengan 9. Ya. Nah, itulah siapa A plus B, vektor AB plus AC di dot vektor AB min AC. Logistik ini sudah disediakan, sudah ditentukan. Nah, logistik berikutnya adalah ini, panjangnya AB min AC. Nah, panjangnya AB min AC. Nah, panjangnya AB min AC. AB vektor AB min AC kan sama dengan ini. Berarti kalau panjangnya nanti sama dengan 3 kuadrat 9, 3 kuadrat 9, 3 kuadrat 9 akar 27. Sama dengan 3 akar 3. Dah, semua logistik yang dibutuhkan sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Semua logistik yang dibutuhkan sudah disiapkan. Berarti dimasukkan ke formula ini sama dengan AB plus AC dot AB min AC sudah ketemu namanya tadi 9. Saya tentukan di sini. Kemudian panjangnya vektor AB min AC, panjangnya vektor AB min AC itu sama dengan akar 3 akar. Akar 27 yaitu 3 akar 3. Nah, ini bisa disederhanakan. Berarti sama dengan 3 per akar 3. Kemudian dikalikan sekawannya. Nah, akar 3 per akar 3. Nah, berarti sama dengan 3 dikalikan akar 3 itu ada 3 akar 3. Gitu kan. Akar 3 dikalikan 3 itu adalah 3. Sehingga nanti vektor panjangnya vektor C itu sama dengan akar 3. Ya, itulah solusi dari soal siapa? Dari 1C. Nah, soal sebelah kiri 1C seperti itu solusinya. Ya. Nah, itulah contoh 1. Contoh 1 untuk meningkatkan pemahaman konsep yang sudah saya berikan. Ya. Kemudian
Nah, kemudian untuk menyingkat waktu, ini ada contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Di situ diketahui vektor P sama dengan 2I min 2J plus 3K. Kemudian vektor Q-nya 2I plus J plus 2K dalam bentuk basis. Ini vektornya sudah matang. Pada contoh satu tadi kan harus kita olah dulu untuk menentukan vektornya. Tetapi untuk apa namanya ini, contoh 2 ini vektor P-nya sudah matang berupa vektor basis, vektor Q-nya juga begitu. Kemudian kita akan tentukan panjang proyeksi vektor yang A, 2A, panjang proyeksi vektor ortogonal vektor P pada vektor Q. Ya. 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 Itu diketahui ini solusi dari 2A. Dari A. Di situ ada vektor P. Ada vektor P. Nah. Kemudian ada vektor Q. Nah, ini diproyeksikan. Vektor P diproyeksikan ke Q. Katakanlah ini adalah titik A, ini titik B, ini titik C. Maka AB inilah yang dinamakan panjangnya C. Panjang AB inilah adalah panjang C. Siapa panjangnya C itu? Ya panjangnya vektor AB. Siapakah panjangnya vektor AB itu? Ya panjangnya proyeksi vektor P pada vektor Q. Maka panjangnya C nanti sama dengan P. Nah, P pada Q ya P dot Q. Nah, karena pada Q ini pasti panjangnya vektor Q. Logistik apa yang diperlukan? P dot Q sama panjangnya Q. Ya, kita tentukan logistik itu dulu. Nah, logistik yang diperlukanlah P dot Q. P-nya tadi adalah 2 min 2, 1. Begitu. Kemudian Q-nya adalah 2, 1, 2. Begitu. Maka ini P dot Q 2 kali 2 itu 4. Ditambah min 2 dikalikan 1 itu min 2, ditambah 1 kalikan 2 itu 2, berarti sama dengan 4. Logistik P dan Q sudah ditentukan. Berikutnya logistiknya siapa lagi yang dibutuhkan? Vektor Q, panjangnya vektor Q. Panjangnya vektor Q nanti, vektor Q-nya kan ini, berarti sama dengan panjangnya ini 2 kuadrat 4, 1 kuadrat itu 1, 2 kuadrat itu 4, berarti sama dengan 3. 4 tambah 1, 5, 5 tambah 4, 9, diakar 3. Nah, semua logistik yang dibutuhkan sudah tersedia. Maka ini nanti sama dengan P dot Q-nya 4, panjangnya Q 3. Berarti inilah panjangnya vektor C. Siapakah vektor C itu? Vektor C itu adalah vektor Pak. Siapakah panjangnya vektor C itu? Panjangnya vektor AB. Siapakah panjangnya vektor AB itu? Adalah panjangnya proyeksi vektor ortogonal vektor P pada Q. Sesuai dengan permintaan soal, gitu ya. Berikutnya adalah soal nomor B. Soal nomor 2B. Solusi 2B. Solusi 2B. Di situ ada vektor P plus Q gitu. Kemudian diproyeksikan terhadap vektor P begitu, diproyeksikan. Nah, katakanlah ini adalah titik A, ini titik B, ini titik C. Inilah panjangnya C merupakan panjangnya AB. Siapakah panjangnya C? Panjangnya AB. Siapakah panjangnya AB? Adalah panjangnya proyeksi vektor ortogonal vektor P plus Q pada P. Nah, berarti nanti
panjangnya vektor C nanti P plus Q pada P berarti P plus Q dot P gitu per panjangnya P karena pada P. Maka logistik yang diperlukan adalah P plus Q, vektor plus Q, kemudian dikalikan vektor P, kemudian panjangnya vektor P. Ya. Nah, sekarang vektor P-nya tadi, yang dibutuhkan kan yang pertama adalah logistik yang diperlukan adalah P plus Q tadi, P plus Q dulu. P, vektor P plus vektor Q. P-nya itu kan 2 min 2, 1. Kemudian Q-nya itu 2, 1, 2. Maka beri 2 tambah 2 itu 4 begitu, koma min 2 tambah 1 min 1, koma 3. 1 tambah 2. Inilah P plus Q. Kita vektor P plus Q. Nah, logistik yang kedua yang diperlukan adalah P plus Q dot vektor P. Nah, P plus Q tadi kan 4 min 1, 3. Dot P. P-nya tadi siapa? P-nya itu adalah 2 min 2, 1. Berarti sama dengan 4 dikalikan 2 itu 8. Ditambah min 1 kalikan 2 itu 2. Gitu. Sorry, ini tadi P-nya tadi. Sorry, P-nya P plus Q-nya ini. P-nya itu 2, 1, 2. Sorry. Itu tuh 2, 1, 2. Nih. Nah, 4 kalikan 2 itu adalah 8. Min 1 kalikan 1 itu adalah min 1 nanti ini. Min 1. Min 1. Kemudian 3 tambah 2 itu adalah 6. Nah, itu. Maka ini kalau dihitung nanti hasilnya adalah 13. Ya. Logistik berikutnya yang diperlukan adalah panjangnya vektor P. P-nya kan ini. Berarti sama dengan akar 4, 2 dikuadratkan, 1 dikuadratkan 1, 2 dikuadratkan 4, berarti sama dengan 3. Nah, berarti semua logistik yang dibutuhkan untuk menentukan panjangnya vektor C itu sudah tersedia. Jadi tinggal dimasukkan ke formula. Vektor P plus Q dot vektor P itu sama dengan 13. 13. Kemudian perpanjangnya vektor P berapa? 3. Nah, berarti panjangnya vektor C itu sama dengan 13 per 3. Siapakah panjangnya vektor C? Panjangnya vektor C itulah panjangnya vektor AB. Siapakah panjangnya vektor AB? Panjangnya vektor AB itulah panjangnya proyeksi vektor ortogonal vektor P plus Q pada P. Berarti vektor panjangnya vektor C itu adalah panjangnya proyeksi vektor ortogonal vektor P plus Q pada vektor P. Ya, inilah jawabnya. Nah, ya, itu jawabnya. Kemudian sekalian, solusi ini solusi 2C. Itu ada vektor, begitu. Ada vektor. Vektornya itu adalah 2P, begitu. Min Q. Nah. Kemudian diproyeksikan terhadap vektor. Ini ada vektor P plus Q, gitu. Diproyeksikan. Ini ada siku-siku. Nah, kemudian katakanlah ini titik A, titik B, ini titik C. Siapakah panjangnya proyeksi? Ya, panjangnya vektor AB. Nah,
Maka nanti C, panjangnya vektor C, yaitu panjangnya proyeksi vektor ortogonal 2P, vektor 2P min Q pada P plus Q, ya formula nanti adalah 2P min Q gitu. Nah, dot begitu, dot P plus Q. P vektor P plus Q. Vektor P plus Q. Nah, gitu. Karena pada P plus Q ya panjangnya vektor P plus Q. Logistik apa yang dibutuhkan? Logistik 2P min Q. Kemudian dibutuhkan lagi logistik apa? P plus Q. Kemudian berikutnya apa? 2P. Vektor 2P min Q dot P plus Q. Kemudian berikutnya adalah nanti logistik yang diperlukan itu adalah 2P min Q. Nah, logistik yang kedua yang dibutuhkan apa? Vektor P plus vektor Q. Ini. Nah, kemudian logistik berikutnya diperlukan apa? 2P min Q dot P plus Q. Gitu. Ini. Kemudian logistik apa lagi yang dibutuhkan? Panjangnya P plus Q. Nah, ini supaya nanti silakan ini dihitung ketemu, ini dihitung ketemu, ini dihitung ketemu, ini dihitung ketemu, dimasukkan ke formula ini, maka ketemulah yang namanya panjang proyeksi vektor ortogonal vektor 2P min Q per panjangnya panjang proyeksi vektor ortogonal 2P min Q pada P plus Q dengan formula ini dengan menentukan apa logistiknya terlebih dahulu. Ya, itulah bahasan tentang panjang proyeksi vektor kali ini. Ya, jadi belajar itu tidak boleh bosan. Ya, dan tidak boleh tergesa-gesa untuk bisa. Jadi tidak boleh cepat bosan, berarti perlu kesabaran, begitu. Dan tidak boleh tergesa-gesa, harus mempunyai daya tahan yang kuat, ya. Karena kalau kita bosan, maka nanti rangkaian pengetahuan tidak akan tersambung. Bosan tidak belajar, maka rangkaian pengetahuan akan tidak tersambung. Dan kalau tidak bosan, maka nanti rangkaian pengetahuan itu akan tersambung sehingga menciptakan sebuah keindahan rangkaian ilmu yang indah, ya. Dan tidak boleh tergesa-gesa, ya, tidak bisa. Itulah video kali ini. Semoga kalian bisa memahami dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum.